Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asyifa Gisti Aulia Mihan dengan NIM 24030654047 dari kelas PIC 2024. Nah, di sini kita akan membahas sebuah fenomena yang ada di dalam fisika. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa fenomenanya? Mendengar sirene ambulan yang bergerak maupun berhenti. Saat mobil ambulan keadaan diam, maka kamu akan mendengar sirene yang konstan dari tempat kamu berdiri. Sirene mobil tersebut mengeluarkan pancaran gelombang bunyi yang membentuk suatu muka gelombang. Saat mobil ambulan bergerak, terlihat bahwa pancaran gelombang bumi pada bagian depan mobil saling berdempetan, sedangkan pada bagian belakang mobil saling melebar. Jika mobil ambulan tersebut bergerak mendekati seseorang yang sedang berdiri lalu melewatinya, maka seperti inilah pancaran gelombang yang mengenai orang tersebut, di mana pancaran gelombang yang berdempetan menandakan bahwa pancaran gelombang tersebut memiliki panjang gelombang yang pendek serta frekuensi yang tinggi, sedangkan suara yang terdengar semakin kencang seiring dengan mendekatinya mobil ambulans. Sedangkan saat mobil ambulans bergerak melewati orang tersebut, pancaran gelombangnya mengenai orang tersebut memiliki panjang gelombang yang besar, sehingga frekuensi bunyinya semakin kecil. Maka, suara yang terdengar juga semakin kecil seiring menjauhnya mobil ambulans tersebut. Jadi, fenomena ini yang disebut dengan efek Doppler. Efek Doppler terjadi karena gelombang yang dihasilkan oleh suatu sumber akan mengalami pemapataan saat mendekati pengamat dan perenggangan saat menjauhi pengamat. Akibatnya, frekuensi dan nada suara yang didengar akan berubah. Efek Doppler dapat dipahami dari 3 aspek dalam filsafat sains. Yang pertama yaitu ontologi. Efek Doppler merupakan fenomena fisika yang berkaitan dengan perubahan panjang gelombang akibat gerakan relatif. Yang kedua yaitu epistemologi. Efek ini pertama kali dijelaskan oleh Christian Doppler pada tahun 1842 melalui eksperimen dan observasi astronomi. Yang ketiga yaitu aksiologi. Efek Doppler memiliki banyak manfaat dalam kehidupan, seperti digunakan dalam radar kecepatan polisi, ultrasound medis, dan analisis gerakan bintang dalam astronomi. Berdasarkan klasifikasinya, efek Doppler termasuk dalam sains, bukan pseudosains atau agama. Hal ini dikarenakan karena efek Doppler dapat dibuktikan secara eksperimental dan dijelaskan dengan hukum fisika. Berbeda dengan pseudosains, efek Doppler memiliki dasar teori dan metode yang dapat diuji ulang. Dalam agama, fenomena ini tidak berkaitan dengan kepercayaan spiritual, melainkan dengan hukum alam. Jadi, bagaimana Christian Doppler menemukan fenomena ini? Mari kita lihat dari perspektif metode ilmiah. Yang pertama yaitu metode deduktif. Doppler menggunakan teori gelombang untuk merumuskan hipotesisnya sebelum diuji dalam eksperimen. Yang kedua, metode ilmiah. Efek ini diuji dalam berbagai kondisi, seperti percobaan menggunakan sumber suara yang bergerak. Jadi sekarang kita tahu bahwa efek Doppler adalah fenomena sains yang nyata dan bermanfaat dalam berbagai aspek dalam kehidupan. Nah, pernahkah kalian mengalami fenomena ini secara langsung? Coba bagikan pengalaman kamu di dalam komentar. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.